dari mana Bang profesi seniman mikro? Itu pernah nggak sih mikir seniman itu bekerja, mediumnya, pilihan dia soal medium, gaya dan segala macam itu berdasarkan pengalaman hidup dia gitu. Baru baca sampai sini aja gue udah ngerasa gila sendiri. Gue nggak tahu nih rasa apa yang ada dan timbul karena kayak bisa dibilang kayak sesek banget rasanya karena terlalu dalam menurut aku. Padahal apa artinya Bang Joko? Langsung. Arti otak. Gambar otak. Ada artinya, ya itulah salah satu cerita yang akan kita reveal. Oke, berarti ya berkaitan dengan trauma. Hubungan sama memori tadi itu. Tadi kan tanya, apakah Alif merasa kelam sebelum atau setelah ibunya datang? Sebelum dia datang kan kayaknya dia happy ya, dengan istri dan anaknya. Pertanyaannya, kebahagiaan itu sengaja diciptakan untuk mengelabui atau menutupi sesuatu atau real? Apakah dalam hidup kita bahagia, truly happy, atau kita mencoba untuk happy untuk menutupi sesuatu yang kita simpan? Mudah-mudahan dengan legenda Kelam Malin Kundang kita bisa bertanya lagi ke diri kita, apakah kita sebagai orang tua, karena kita, apakah kita membebani anak kita dengan trauma yang kita dapat dari generasi kita sebelumnya, or sebagai anak, apakah kita sudah berusaha, dan kadang-kadang gini, ini menariknya nih, pernah nggak sih mikir kayak gini, sebagai anak, kita tuh take it for granted kita punya orang tua. Sahabat Kompas.com, senang banget hari ini akhirnya ada di studio ini lagi dan bersama dengan narasumber yang sudah tidak diragukan lagi apa sih aku Kriwil-kriwilnya. Kriwil-kriwilnya. Pokoknya senang banget di sini ada Bang Joko Anwar dan Kak Faradina Mufti dari film Legenda Kelam Malin Kundang. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Yay! Ini siapa yang tidak penasaran ya dengan ini film ketiganya Kamensi Pictures. Film ketiganya Kamensi Pictures ya. Kemarin sempat heboh gitu ya, langsung jadi perbincangan banyak orang. Kalau filmnya Joko Anwar nggak mungkin nggak diomongin ya. Langsung mengeluarkan teori-teori. Filmnya Joko Anwar emang film kau Bang? Film yang ditulis oleh Bang Joko Anwar. Yang diproduseri. Iya. Kenapa akhirnya memilih jadi produser aja Bang? Di sini nggak gatel emangnya buat. Pertama, Kamensi Pictures memang dari awal tuh didirikan buat pertama bikin film yang bagus gitu. Oh iya, betul. Yang kedua, kita percaya bahwa industri film itu nggak bakal sustainable kalau misalnya nggak ada regenerasi. Jadi misi kita juga untuk mencari filmmaker baru yang berbakat dan kita berikan tanggung jawab / opportunity untuk bisa berkarya gitu. Tentunya kita saringannya sangat ketat banget gitu ya, karena kita nggak mau kontribusi kita nggak maksimal, sehingga kita ketemulah dua orang yang luar biasa ini, Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo, yang akhirnya menjadi dua saudara untuk film Legenda Kelam Malin Kundang. Dan dua orang ini luar biasa, menurut aku akan jadi new voice di perfilman Indonesia, memberikan kesegaran baru industri film Indonesia. Wow. Berarti dua orang ini langsung dipilih sama Bang Joko atau gimana Bang? Ada seleksinya, lomba lari, 10 kilo. Kirain siapa yang paling hafal film-filmnya Bang Joko gitu. Cepet-cepetan. Kita ketemunya nggak instan. Kalau Rafki itu aku kenal dari tahun 2014, karena dari tahun 2014 aku setiap tahun tuh bikin inkubasi penulis skenario. Inkubasi penulis skenario. Ya, jadi kita cari biasanya buka online, terus mereka submit, ada beberapa persyaratan, kemudian dipilih up to 10 orang untuk aku inkubasi. Biasanya maksudnya diajarin gitu Bang? Betul, 5-7 bulan for free, gratis. Dari mulai dasar sampai mereka menghasilkan skenario. Tapi setelah itu nggak ada ikatan harus kerja dengan Kamensi Pictures gitu, nggak ada, bebas. Dan Rafki sendiri waktu itu dia wartawan awalnya, dan setelah ikut inkubasi dia menulis skenario juga untuk film Indonesia. Dan akhirnya ke Kamensi Pictures dia bergabung sekitar 3 tahun lalu dan menjadi writers room. Dan Kevin Raharjo aku udah kenal beberapa karya film pendeknya, dan
2 tahun lalu dia ke Kamensi Pictures sebagai intern, sebagai anak magang. Oke. Terus karena kita lihat luar biasa, akhirnya kita langsung dikasih kesempatan jadi mereka, sutradara. Iya, nggak kasih kesempatan, kita sih yang meminta mereka untuk Oke. mau nggak tolong dong gitu. Oh, justru Direct dari film kita. Bang Jokonya Iya, ya. aku yang ikut lomba lari. Tapi jadi produser gimana Bang? Apa ya? Karena kan apa namanya? Ini kan filmnya orang mindsetnya langsung oh Joko Anwar gitu. Tapi sebagai produser ada yang ditahan nggak? Maksudnya dalam mengerjakan proses film? Dari awal memang kita komitmennya adalah untuk memberikan full creative control kepada sutradara-sutradara yang bekerjasama dengan kita. Dan kebetulan karena Kemi Raharjo dan Rafki Hidayat mereka sudah lama ada di Kamensi Pictures, jadi mereka tahu di Kamensi Pictures ada beberapa metode syuting yang diikutin oleh siapapun yang menjadi sutradara. Kayak persiapan sebelum syuting tuh harus matang banget, harus bikin shortlist, harus bikin previsualisasi termasuk video board, harus melakukan workshop dengan para pemain nanti. Farah bisa elaborate dan itu mereka lakukan dengan sangat intens banget. Dan setelah syuting sama sekali kita nggak ada campur tangan, do whatever you want to do karena kita sudah percaya. Kan kita juga pernah jadi saudara, punya produser dan kita senang kalau diberikan creative control yang full kan. Dan itu kita berikan kepada Rafki dan Kevin dan mereka menerima responsibility itu dan berhasil menciptakan sebuah karya yang bukan cuman kita bilang oh oke kok enggak, tapi we are very proud of it. Kita bangga banget karena ada 2 sineas baru yang aku rasa akan memberikan kontribusi yang luar biasa ke film Indonesia. Menarik karena ini film pertama Kamensi yang sutradaranya bukan Bang Joko ya berarti ya? Yes, yang diperkenalkan gitu. Betul, kan? tapi sebelumnya kita ada series Nightmares and Daydreams, itu juga ada 3 sutradara yang bukan aku. Oke. Tapi sebenarnya kalau balik lagi ke Malin Kundangnya ya Bang ya, ini kan udah banyak banget nih ditanya kenapa Malin Kundang gitu ya, dan jawabannya memang selain ingin melestarikan cerita rakyat. Cuman aku penasarannya waktu ada ide Malin Kundang ini yang ada di kepala Bang Joko waktu itu apa Bang? Jadi Kamensi Pictures kan secara aktif mencoba untuk mencari sumber cerita dan kita percaya bahwa cerita rakyat di Indonesia itu bertahan selama for so long, ratusan tahun itu pasti ada sesuatu di situ gitu. Dan Malin Kundang adalah satu dari folklore Indonesia yang paling populer. Tapi intriguing buat kita karena tentang hubungan antara orang tua, dalam hal ini ibu dan anak. Ada label yang kuat banget yang nggak bisa lepas bahwa durhaka. Anaknya durhaka gitu. Anaknya durhaka karena tidak mengenal ibunya. Kemudian kita bertanya, is it that simple? Apakah hidup selalu sesimpel itu? Ya? Terus kita memutuskan kayaknya there's something about this. Gitu, yang membuat tema yang ada di dalam Malin Kundang, ibu, anak, dan durhaka menjadi sesuatu yang fascinating banget dari masa ke masa. Dan kita ingin mengulik itu. Apakah benar dia durhaka? Siapa yang sesungguhnya? Siapa yang sesungguhnya durhaka? Apakah perempuan di samping saya? Tapi pakai melotot-melotot gitu ya. Tapi soal durhaka sendiri berarti memang itu angle yang akhirnya ditarik gitu ya Bang ya? Betul, durhaka itu kan pengkhianatan ya, maksudnya mengkhianati. Seharusnya menyayangi tapi tidak menyayangi. Nah, bentuk dari mengkhianati tanggung jawab atau kepercayaan ini kan banyak ya sebenarnya. Itu yang sangat relevan menurut kita. Kan bisa diaplikasikan ke kemana saja gitu. Orang tua ke anak, orang tua ke anak ke orang tua, atau penguasa ke rakyat, rakyat ke penguasa, gimana gitu. Dinamika antara 2 posisi yang secara vertikal berbeda gitu. Itu gimana? Menarik sekali. Tapi waktu akhirnya ini kan orang nyebutnya Malin Kundang modern gitu ya. Berarti waktu akhirnya itu kan ya cerita rakyatnya kan sebatas anak yang lupa ibu jadi durhaka. Nah, untuk akhirnya memodernisasikan apa yang dimasukin sih atau dicampur gitu sama Joko Anwar di sini. Di sini aku nggak sendiri sebagai penulis. Jadi aku ketika Kamensi memutuskan untuk
membuat cerita Malin Kundang menjadi modern, kita bikin writers room dan ada 3 writer, ada Alin Jaya Sukmana, ada Rafki Hidayat juga saudaranya dan termasuk aku, dan kita brainstorming untuk mencari tahu elemen dari Malin Kundang yang penting, kita gali dan kita explore kemungkinan-kemungkinan tanpa spoiling isinya, tapi intinya adalah bagaimana konteks dari Malin Kundang tentang pengkhianatan tanggung jawab atau kepercayaan ke zaman sekarang. Jadi esensinya yang kita ambil dan kita ulik. What is it about Malin Kundang yang membuat kita sangat tertarik dari masa ke masa? Wow, apakah nanti akan... Ini udah kayak ASMR gitu ya, ASMR. Nanti apakah akan mengubah label atau citra dari cerita rakyat tersendiri gitu ya dari Justru akan memperkaya. Oke. Ya. Tapi menurut Kak Farah dan Bang Joko nih ya, label seorang anak durhaka itu apa ya, pandangannya seperti apa sih selain yang tadi katanya pengkhianatan gitu ya. Tapi karena kan itu menjadi apa ya, kalau saya kan juga anak ya. Kadang kalau misalnya dikit-dikit nggak sesuai gitu langsung di label. Durhaka kau. Iya gitu. Nggak sayang sama mamanya gitu. Nah, bahkan ada yang bilang kalau misalkan kita sekedar menyebutkan ibu nih, mama nih, itu tuh bisa disebut. Udah nggak boleh kan? Nggak boleh. Iya. Gimana kalau pandangannya Bang Joko dan Kak Farah? Gimana menurut kau? Sebenarnya kata durhaka tadi kalau misalkan Bang Joko bilang itu kan tentang pengkhianatan ya. Nah ini pengkhianatan itu kan luas sekali ya. Pengkhianatan rasa, pengkhianatan tanggung jawab. Itu sebenarnya yang akan ditampilkan banget di film ini. Jadi sebagai orang tua yang hidup pada masa sekarang ini kayaknya akan lebih adil kalau misalkan kita melihat siapa sih sebenarnya yang berkhianat itu dari segala sisi. Jadi kita nggak bisa matokin aja nih kayak yang dulu tuh anak harus selalu salah, orang tua harus selalu benar. Sebenarnya kan nggak kayak gitu. Kita juga harus lihat sebenarnya ada alasan apa sih di balik Malin Kundang itu melakukan dia pergi terus tiba-tiba lupa, sengaja untuk melupakan gitu. Apakah sebenarnya sebelumnya ada yang terjadi di antara mereka sampai Malin Kundang tuh melakukan hal itu, kan kita nggak pernah ngebahas itu sebelumnya. Dan sebenarnya apa yang terjadi sama ibunya, kenapa nih dia sampai sebegitunya sama anaknya gitu, ada emosi apa di balik semua itu. Nah ini yang akan diceritakan, yang memperkaya cerita itu sendiri dan bisa membuka perspektif yang lebih luas tentang apa arti durhaka dan pengkhianatan. Berbicara sebagai ibu ya, Betul. dengan 2 anak. Kita berbicara sebagai produsernya dulu ya, dan penulisnya. Kalau Bang Joko gimana melihat statement durhaka itu? Durhaka menurut aku adalah seperti kata Farah tadi, adalah oversimplifikasi dari satu kata yang sebenarnya bisa kita ulikan dinamikanya apa gitu. Durhaka dalam cerita rakyat Malin Kundang kan adalah label kan yang diberikan kepada seorang anak. Labeling ini di dunia sekarang termasuk di masyarakat kita itu sangat gampang kan kita memberikan label. Anak durhaka, ini durhaka, ini. Rakyat tidak tunduk kepada pemerintah, pemberontak segala macam. Labeling is very easy these days gitu, apalagi dengan adanya sosial media. Itu yang mau kita gali di sini. Apakah kita sebagai manusia yang diberikan akal, kita berhenti di labeling aja dan kita stop mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi di balik pernyataan kita ketika memberikan label kepada seseorang gitu. Jadi legenda kelam Malin Kundang itu mencoba untuk mencari tahu seseorang sampai dalam satu posisi itu apa yang terjadi, dan itu yang paling penting. Dan itu sering kita lupakan sebagai individu di masyarakat sekarang kan. Kita merasa nyaman kalau kita memberikan label kepada orang lain and that's it. Kita tidak mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi pada mereka gitu. Aku rasa itu penting banget untuk kita pikir ulang lah sebagai individu. Wow, ini belum nonton aja tiba-tiba langsung dapat pencerahan banyak gitu. Banyak ya. banget. Tapi aku mau ngulik filmnya dulu karena ketika trailernya muncul tuh banyak banget teori-teori yang muncul gitu ya. Banyak yang mengaitkan sama film Bang Joko Modus Anomali karena yang main Bang Rio Dewanto gitu ya. Nah,
kita kenalan dulu kali ya. Di sini kan Kak Farida berarti sebagai Istrinya yang bernama Nadine. istrinya sebagai ya bernama Nadine. Ya. Gitu. Selain kalau di cerita rakyat kan dia adalah yang menyebabkan maling kundang dikutuk jadi batu gitu ya. Kalau di modernnya karakternya seperti apa sih si Nadine ini? Iya. Kalau di awal kita lihat kayak dia tuh sebenarnya juga kalau di trailer kan kita tahu dia menyebutkan kalau ini juga pertama kali aku akan ketemu sama ibu kamu semenjak kita kenal, semenjak kita pacaran. Iya. Nah itu Berarti Anda menikah tidak ada restu dari ibunya Malin Kundang? Itu tidak apa-apa. Bisa nih kalau ketemu ibu. Oke, Terlalu modern kayaknya mengikuti negara barat. Ya Oke. gitu, nanti di situ kita akan tahu perjalanannya Nadine ini sebenarnya fungsinya apa sih di dalam hidup Alif gitu. Selain memang mereka akhirnya nih walaupun dia tidak tahu bagaimana kehidupannya Alif sebelumnya, dia tidak tahu orang tuanya dan backgroundnya seperti apa, tapi ya dengan cinta dia menerima Alif apa adanya dan mereka memang punya keluarga yang hangat seperti dilihat suka bercanda sama anaknya Emir, terus merupakan sebuah keluarga ya kayak family goals lah gitu, keluarga yang saling menyenangkan satu sama lain gitu. Cuma karena ada satu hal yang menyebabkan si Alif ini lupa ingatan. Nah, disitulah gejolaknya tuh akan muncul Ya, dan tentu ketahuan apakah yang akan mereka lakukan dan apakah fungsi Nadine di sini. Jadi jangan terjebak ya kalau katanya, oh ini cuman istri yang Baik tidak hati semudah kok, itu film. baik hati kok aku. Karena aku ada adegan nih, aku lihat di trailernya ada adegan yang, ini kalau koreksi ya Bang ya kalau aku salah, istrinya lah yang akhirnya membawa ibunya ke rumah nggak sih? Menjemput ibunya. Menjemput, inilah ibu kamu gitu ya. Iya. Karena kan si Alifnya kan ceritanya lupa ingatan ya, nggak ingat gitu. Iya nggak? Iya nggak? Kalau dia lupa ingatan, kenapa dia ingat sama istrinya? Iya ya. Iya, dia ingat sama istrinya, sama anaknya. Kenapa cuma lupa? Kenapa cuma lupa sama ibunya? Apakah karena ibunya menanamkan gitu? Karena kan kalau banyak yang ngulas juga kayak ini berbicara soal trauma juga, masa Trauma, lalu iya. gitu ya. Terus ada yang apa? Iya kan kalau kita punya trauma kan itu jadi otak kita tuh kadang bisa ya udah yang itu juga yang dilupain gitu nggak sih Bang? Sampai batuk. Sampai batuk. Boleh minum dulu. Tahan. Ini benar banget. Karena kita sebagai manusia ini kan kita individu, kita punya karakteristik. Kita punya kepribadian yang kita jadikan sebenarnya based on our selective memory. Ada yang kejadian yang terjadi sama diri kita ketika di masa lalu kita lupakan dan akhirnya yang kita ingat aja yang akan membentuk Diri kita kan. Kan itu benar kan ya. Iya sih. Jadi ya itu yang dalam Malin Kundang, legenda Kelam Malin Kundang itu adalah salah satunya juga tentang bagaimana manusia membentuk kepribadiannya based on memori yang dia pilih untuk dia ingat. Oke, Gitu. berarti kita bisa milih nggak inget trauma kita Bang? Nah pertanyaannya, apakah itu sesuatu yang benar untuk dilakukan apa tidak? Gitu. Apakah kita melupakan trauma kita? Apakah we deal with it? Wow. Itu nanti akan jadi pembahasan menarik di legenda Kelam Malin Kundang. Ini sebelumnya belum pernah ditanyakan. Oh iya. Tapi ya luar biasa. Oh iya, aku sangat penasaran. Karena waktu kita nulis bertiga sama Alin Jaya Sukmana dan Rafiki Hidayat, pembicaraan seperti itu gitu. Esensinya apa sih legenda Kelam Malin Kundang itu? Apa yang kita bisa masukkan ke skenario, ke cerita, kita inject based on esensi yang aku bilang tadi yang penting yang ada dalam film legenda Kelam Malin Kundang. Dalam Malin Kundang as a folklore gitu. Wow, terus kayak banyak teori-teori juga ini kan yang kita tahu Malin Kundang itu dikutuknya jadi batu. Terus tiba-tiba si Alif ini jadi seniman pelukis mikro yang lukisannya di batu. Di batu kecil, ya. Ada apa dengan batu itu? Ada apa dengan batu? Itu sengaja apa enggak Bang? Sengaja lah. Masa Yes. ini aja lah kecil biar murah gitu. Kita syuting. Ambil Iya. depan, ambil Kayak depan. gini. Dia apa ya pekerjaannya? Dia pelukis. Oh iya, mahal Bang, nggak cukup. Kanvas. Kecil aja lah. Iya, tapi kepikiran dari mana Bang profesi seniman mikro? Itu pernah nggak sih mikir seniman itu bekerja, mediumnya, pilihan dia soal medium, gaya dan segala macam itu
berdasarkan pengalaman hidup dia gitu. Itu yang diekspresikan kan. Demikian juga dengan Alif Ridwanto dalam film Legenda Kelam Malin Kundang. Kenapa dia melukis di medium yang kecil banget tuh kenapa? Lebih susah ya, dia harus pakai kaca pembesar gitu. Kenapa nggak normal-normal aja sih gitu. Dan itu semuanya ya semua detail yang ada di film Legenda Kelam Malin Kundang itu it's for the story, for the character gitu. Ya berarti ya yang tadi Abang bilang itu kan berarti dari yang membentuk dia gitu. Kalau kita nulis kecil-kecil kenapa? Kalau misalnya kamu nulis kecil-kecil kenapa biasanya? Kecil-kecil. Misalnya kamu nulis hurufnya kecil-kecil biar Biar gitu. rapi. Nggak kecil banget kalau bukan sekecil normal, kecil banget gitu. Iya, kenapa? karena mungkin mau menyembunyikan ininya kali ya. Minum dulu ya. Ya nggak sih, biar nggak kelihatan gitu, biar nggak dibaca orangnya nggak. Alif, Alif. saya langsung bongkar masa lalu kamu. Luar biasa loh. baru tanya ini. Itu detail-detail. Kayak kalau nggak ada kau, aku takut semuanya akan muncul dari mulut. Tapi trailer ini aja ya, kalau misalnya di post shot per shot itu informasinya banyak banget untuk bisa didiskusikan dan hint-hint dalam ceritanya luar Itulah biasa. yang selalu Come and See dan Bang Joko berikan untuk penonton-penonton kita ya. Dari setiap karakter, dari setiap lokasi, setiap apa yang mereka lakukan, mereka hadapi, sebab akibatnya itu nggak ada yang sia-sia dalam setiap filmnya ya, termasuk yang di sini. Jadi setiap apa yang dia lakukan ya pasti ada makna tersendiri. Dan Rafki sama Kevin juga benar-benar membuat film ini dalam setiap frame itu kan ya ada pemain, ada props, ada warna segala macam, itu semuanya bercerita gitu. Oke. Karena buat apa dia duduk dindingnya seperti itu kalau nggak menceritakan sesuatu dalam sebuah ya dibikin aja di luar misalnya. Iya, benar-benar. Menarik sekali. Tapi Kak Farah waktu pertama kali baca gitu skripnya gimana reaksinya? Ini yang selalu aku bilang ke semuanya pertama kali aku baca full skripnya itu. Aku itu dikirimin skrip sama Mbak Pinung juga, salah satu dari Kamensi Pictures, produser Kamensi. Begitu aku baca awal tuh benar-benar aku ngelepasin ekspektasi yang ada tentang Malin Kundang dan aku nggak mau memikirkan ini adalah cerita Malin Kundang karena udah pasti lagi-lagi Kamensi Pictures nggak akan membuat cerita yang sama plek-tiplek bisa dibilang dengan ini ngomongin adaptasi ya dengan yang sudah ada gitu, pasti ini bakal banyak twistnya udah pasti gitu. Jadi apalagi Bang Joko Anwar gitu. 3 orang lagi yang nulis jadi makin kaya gitu kan. Baca pertama kali, oh begini perjalanannya masih menyenangkan, masih menyenangkan. Itu ada kejadian yang memang itu adalah pembuka jalan dari cerita ke belakangnya. Itu kayak yang pas di pertengahan jalan aku selalu bilang, waktu itu bilang sama si Mbak Pinung, Mbak ini cerita ini mau dibawa kemana sih? Gue baru baca sampai sini aja gue udah ngerasa gila sendiri. Gue nggak tahu nih rasa apa yang ada dan timbul karena kayak bisa dibilang kayak sesek banget rasanya karena terlalu dalam menurut aku. Sesek ya emang endingnya. Sesek banget kayak ini kompleks cerita hubungan antar ibu dan anak, suami dan keluarganya, istri ke suaminya gitu. Jadi emang nggak hanya sesimpel anak yang durhaka kepada ibunya aja, nggak sesek. Emang sesek sih, kita beberapa kali bikin screening, kita bikin tes screening kan kalau misalnya bikin film sebelum filmnya kita selesaikan gitu. Terus? Di ending selalu ada reaksi gini, gitu, rame banget, gitu berjamaah gitu. Karena adegannya atau karena apa ya nih? Karena poin dari ceritanya. Kayak akumulatif dari filmnya di akhir bakal. Ketika itu diberikan gitu, dibuka semuanya gitu berjemaah tuh soal itu baru nafas ya karena bukan kayak gasping kayak gitu. Iya semua baru keluar di akhir gitu. Aku belum nonton ya, jadi aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama aku saat pertama kali nonton besok. Menarik. Tapi Bang Joko ada alasan sendiri nggak kenapa memasangkan Kak Farah sama Rio Dewanto? Well, semua orang tahu Faridina Mufti our muse ya. Semua film kita kayaknya ada dia. Amin. Cuman kayak pengumpulan begitu. Tunggu ya. Aku tunggu Karena nextnya ya. dia bukan kayak anak SMA jadi. Aku bisa jadi orang tua dari anak SMA itu. Aku rela.
Terus Rio Dewanto also satu aktor yang dulu aku sering kerja sama kayak film-film aku juga selalu ada Rio sih, ada Modus Anomaly, Pintu Telarang, Modus Anomaly, Gundala gitu. Jadi Rio juga salah satu aktor favorit aku dan dia akhirnya kembali ke film bioskop lagi kan di Legenda Kelam Malin Kundang. Gitu. Jadi memang dua orang yang kita respect dan kita kagumi banget, kita pertemukan gitu, dan kelihatan kayak Farah sama Rio itu mereka ketika berperan dalam sebuah film, dalam sebuah karakter, mereka nggak memerankan lagi, mereka udah jadi karakter itu gitu, dan itu sangat membuat penonton merasa masuk ke ceritanya karena mereka melihat bukan Faradina Mufti lagi tapi somebody yang ada dalam cerita. Iya, semoga amin. Dan emang kan Bang Joko kan kalau bikin karakter juga kan detail ya kan. Detail banget. Itu jadi, yang sangat membantu kami para aktor ini untuk bisa menjadi bagian dari karakter itu. Karena di Kamensi Pictures sutradara harus bikin biografi dari karakternya. Sutradara dan penulis harus kerjasama untuk membuat karakter dari karakter sheet atau biografi dari karakternya. Setiap karakter, mau itu main characters, mau itu karakter yang cuma punya satu dialog harus lengkap. Iya. Oke, Bang, ini kita balik ke ceritanya lagi ya. Apa namanya? Ada riset khusus juga nggak sih? Karena kan ini ya selain legenda cerita rakyat gitu ya, ada riset-riset khusus nggak Bang Joko waktu nulis ininya? Kami riset tentunya tentang legenda Malin Kundang itu sendiri plus teori-teori psikologi karena kan ini kan psikologi thriller ya. Psychological thriller. Oke. Tapi kalau IP-nya gimana, Bang? IP-nya public domain kan. Oh, public domain ya. Iya. Tapi kita tambah legenda kelam sehingga kita bisa daftar. Ya. Karena memang mau dibikin sekelam itu ya berarti ya. Kelam. Nah, kelam juga adalah satu kata yang menarik sebenarnya. Kelam itu kan persepsi orang. Kelam. Kenapa bukan gelap, but kelam? Iya. Itu juga menarik. Kenapa kita nggak bikin legenda gelap tapi kelam? Kelam itu juga suasana hati yang kita refleksikan ke lingkungan. Jadi kalau kita merasa dunia kita kelam, is actually reflection of your heart, your mood, and your how your brain function at the time gitu. Kalau diceritainnya berarti Alif merasa hidupnya kelam ketika ibunya datang gitu ya? Atau sebelumnya? Atau sebelumnya? Atau setelahnya? Gitu. Tapi ada satu yang bikin penasaran. Ini juga selalu dibahas-bahas di komentar-komentar. Ada gambar otak di trailer. Itu kan siapa sih yang nggak tahu kalau Bang Joko ini kan sangat simbol, suka ada tuh simbol-simbol kayak gitu ya. Ada artinya Bang, gambar otak itu di trailer. Kalau nggak ada arti ngapain taruh ya? Sebenarnya pertanyaan apa artinya Bang Joko? Langsung. Arti otak. Gambar otak. Ada artinya, ya itulah salah satu cerita yang akan kita reveal di. Oke, berarti ya berkaitan dengan trauma. Hubungan sama memori tadi itu, memori. Tadi kan tanya, apakah Alif merasa kelam sebelum atau setelah ibunya datang? Sebelum dia datang kan kayaknya dia happy ya dengan istri dan anaknya. Pertanyaannya, kebahagiaan itu sengaja diciptakan untuk mengelabui atau menutupi sesuatu atau real? Apakah dalam hidup kita bahagia, truly happy, atau kita mencoba untuk happy untuk menutupi sesuatu yang kita simpan? Iya kan, bener kan? Kamu happy, hari ini happy gak? Happy. Is it truly happy atau kamu buat, aku mau happy hari ini, even though ada sesuatu yang mengganggu gitu. Apakah happiness itu a choice or kondisi yang memang kita terima? Gitu. Iya, menurut Bang Joko, happiness itu choice atau enggak? It's a choice. Menurut aku pribadi. Tapi nggak tahu menurut Alif di Legenda Kelam Malin Kundang. Iya. Berarti bukan situasinya ya, kalau menurut Bang Joko ya, happiness itu bukan situasi berarti. Bukan dong. Kita bisa happy di situasi apapun. Tapi is it healthy or not kan pertanyaan yang balik akan lagi. kita bahas. It's a choice kan, itu pilihan kita. Berarti ada easter egg-nya nggak nih Bang filmnya Bang yang ini? Dalam film sebenarnya yang sering dibilang Easter egg itu adalah detail-detail yang sebenarnya diciptakan untuk men-support cerita dan karakter. Cuman kan nggak semua film ada detail yang support karakter di luar yang diverbalkan gitu. Kalau
kita di Kamensi Pictures percaya bahwa ketika kita bercerita bukan cuma dari dialog, tapi juga dari segala sesuatu yang ada dalam frame, termasuk props, warna dan segala macam. Dan kadang-kadang ini sering diartikan sebagai Easter egg, padahal itu adalah sesuatu yang memang di situ. Misalnya adegan Farah, Rio sama anaknya gitu ya. Itu kan mereka tinggal di rumah itu kan nggak baru. Mereka tinggal di rumah itu sudah bertahun-tahun. Tentunya ada detail-detail yang memperlihatkan bahwa mereka memang tinggal di situ bertahun-tahun. Jadi rumah itu bukan sekedar kayak galeri aja. Ada detail kayak hal-hal yang dipergunakan oleh karakter Farah misalnya dalam film Legenda Kelam Malin Kundang. Kan kadang-kadang orang menyebutnya Easter egg, padahal itu harus ada dalam sebuah film untuk menciptakan believability. Iya. Menunjukkan kalau ya memang mereka udah lama tinggal di situ. Betul. Jadi kadang-kadang yang disebut Easter egg itu adalah detail yang sebenarnya harus ada gitu. Iya. Jadi kalau misalnya banyak yang ngomongin itu, Bang Joko reaksinya gimana tuh? Alhamdulillah, karena berarti mereka pay attention bukan cuman ke dialog yang mereka dengar, tapi juga secara, kan kita berbicara audio visual. Iya. Tapi akhirnya banyak ya penontonnya Bang Joko yang yang detail banget, yang kayak hal-hal yang kayak gitu, itu memang Bang Joko sengaja ciptakan atau natural akhirnya seperti itu atau gimana? Natural sih, natural. Dan ini sebuah kepercayaan, maksudnya bahwa mereka percaya kalau kita bikin film, segala sesuatu tidak ada yang wasted, nggak ada yang sia-sia. Semuanya dipikirkan untuk mensupport cerita dan karakter. Karena mereka sudah percaya, jadi kita nggak boleh mengkhianati itu, karena kalau nggak kita durhaka, ya kan? Nah, jadi setiap film kita pertahankan detailnya harus really means something gitu. Iya. Tapi memodifikasi cerita rakyat jadi hal yang modern, terus ada nilai-nilai juga yang mau disampaikan, tetap mau yang dipertahankan gitu ya. Tapi di sini kan ada juga image-nya kan si anak durhaka ini dikutuk. Ya. Itu akan, Dikutuk, maksudnya itu akan dipertahankan juga nggak sama Dikutuk film? nggak? Percaya bahwa di kehidupan ini tuh ada karmanya. Jadi ya karmanya ya bentuk apa? Karma baik atau karma buruk? Betul. Oh, karma tuh ada karma baik ya? Oh, iya Ada dong. Ada dong. Plus, di cerita Malin Kundang yang asli, Malin Kundang kan dikutuk jadi batu. Iya. Batu itu punya memori loh. Oh ya? Iya. Aku baru tahu. Bisa dicek. Batu itu punya memori. Oke. Jadi kalau sekedar dikutuk jadi batu, apa yang lebih buruk dari itu ya? Lebih dari Mikir. sekedar dikutuk jadi batu punya memori itu ya premisnya ya. Oke. Jadi pengen nonton. Oke, Kak Farah, ini kan berarti film atau kerja sama Bang Joko udah kesekian kali ya? Udah keempat, kelima? Oke, 30. Amin. Tapi apa yang membedakan Malin Kundang dengan kerjasama yang lain sama Bang Joko di sini? Selalu ada surprise yang ditunggu. Itu dia, kayak pertama kali aku sangat-sangat ingat dan gak akan pernah aku lupakan pertama kali aku masuk ke industri film bersama Bang Joko. Aku diberi peran yang tidak ada dialognya sama sekali Dalam film itu. Perempuan Tanah Jahanam. Tidak ada dialognya. Ada ya? Ada. Kok kamu gak inget? Gak ada dialog. Gak inget aku kan? Gak ada dialog Muka loh aku dia. berbeda. Hanya dengan mata gini. Sep. Weh, tapi menyimpan banyak sekali. Nah itu dia, itu tuh Asik. kayak selalu menampilkan surprise yang baru lagi dan berbeda. Seperti motonya yang aku selalu dengar dari Kamensi Pictures, kayak mereka nggak akan membuat sesuatu yang sama untuk di project selanjutnya. Begitu juga dengan film-film yang sudah mereka buat, selalu ada hal yang baru dan twist yang baru yang nggak kepikiran sama kita. Walaupun di sini ceritanya Malin Kundang yang kita tahu pasti kayak wah ini pasti POV-nya Malin Kundang nih, tapi peran Aline ini bukan hanya peran yang pemanis aja di film ini, tapi ada twist dan surprise yang baru yang nggak akan kita lihat sebelumnya. Itu yang selalu membuat penasaran, kayak ada apa lagi nih yang akan mereka ciptakan, ini ide gila apa lagi nih yang akan ada. Jadi kayak ya itu selalu ada yang berbeda dan baru yang. Tapi kalau di sini di challenge apa di sini? Buahnya apa?
Aku di challenge menjadi orang kaya. Oh biasanya perannya tidak sekaya di sini ya? Biasanya aku diciprat-cipratin, ada gembel, rambut Darah, acak-acakan, tanah. darah, ya begitulah. Dalam kuburan. Sekarang aku kayak, wow, aku menjadi orang kaya. Akhirnya aku menjadi orang normal. Oke, nah tadi kan di awal Bang Joko udah bilang kalau ini kan ngangkat hubungan ibu dan anak, Ya. gitu kan. Ada hubungan sama parenting juga nggak sih? Oh, yes. Maksudnya atau ada yang mau disenggol atau apa gitu Kak Bang? Message-nya. Kayaknya Kamensi Pictures selama ini selalu konsisten selalu berbicara tentang dinamika hubungan antara ibu dan orang tua dan anak atau keabsenan dari orang tua. Sisa kubur kan absen orang tuanya karena meninggal ya. Iya, betul. Pengepungan di Bukit Duri Hmm. dengan situasi seperti itu juga orang tuanya tidak ada atau absen secara emosional. Dan ini juga masalah orang tua juga. Iya, Jadi iya. kita selalu konsisten berhubungan dengan orang tua anak dan trauma antar generasi. Karena kita percaya kalau misalnya kita tidak mulai dari sekarang untuk mencoba untuk memutus beban trauma yang bisa kita wariskan ke generasi berikutnya, nggak akan selesai masalah kita gitu. Harus ada kesadaran kolektif bahwa kalau kita mau memperbaiki masyarakat, start from family, dan family itu harus jadi tempat yang safe buat terutama anaknya gitu. Jadi orang tua tentunya dapat warisan trauma dari generasi mereka sebelumnya, jangan sampai mereka wariskan ke anaknya. Iya, iya. Tapi kenapa Bang mengangkat isu ini? Maksudnya ada concern khusus kah seorang Joko Anwar tentang Itu kebetulan kebetulan yang paling dekat dengan kita semua yang ada di Kamensi Pictures sih. Aku ada produser aku Tia Hasibuan, ada Jaisal Tanjung, Neta Anggraini, Rivina Yulieta atau Mbak Pinung. Semuanya kita sama tuh, masalah concern banget masalah family, masalah keluarga, dan kita sepakat untuk membawa ini dalam film yang gampang untuk diakses. Jadi kita bikin filmnya genre kan, kayak ini adalah drama tapi psychological thriller juga, misteri. Nanti orang mengikuti ini dari satu fakta ke fakta lain tuh gampang gitu, nggak harus merasa di khotbah. Kayak Pengepungan di Bukit Duri juga sama kan, film action thriller gitu. Sisa Kubur juga film horor. Jadi concern yang mau kita sampaikan selalu sama, konsisten soal trauma antar generasi, dinamika keluarga, dan bagaimana keluarga seharusnya berfungsi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Tapi kita selalu membuat film-film ini dalam bentuk film yang bisa dinikmati. iya, Gitu. iya. Dan sekreatif Betul. pembuatnya gitu. Harus ya. Iya, iya. Tapi aku penasaran sejauh ini gitu ya. Ada cerita-cerita di balik layarnya nggak sih Bang? Kayak misalnya ada mungkin keluarga yang datang atau cerita-cerita penonton setelah nonton filmnya Bang Joko, dia jadi seperti apa dengan trauma atau dengan isunya dia gitu. Kalau Kamensi Pictures, kalau Sisa Kubur banyak yang Banyak banget lagi. Itu banyak banget. Banyak banget itu, aku ngelihat banyak video-video dari teman-teman yang nonton tuh, kayak ada satu, kalau nggak salah tuh anaknya masih remaja SMA kalau nggak salah, dia sampai teriak-teriak di dalam bioskop karena saking nggak tahu mengenanya dia. Karena dia, aduh aku salah nih sama ibu aku berdosa gitu. Itu untuk Sisa Jadi, Kubur. iya. Jadi lebih reflektif lagi. Dan nge-DM juga banyak, email juga banyak. Kalau Pengepungan di Bukit Duri, obviously itu karena isunya juga besar, itu juga banyak sekali yang menghubungi kita dan bilang bahwa filmnya memberikan impact kepada mereka. Mudah-mudahan dengan Legenda Kelam Malin Kundang kita bisa bertanya lagi ke diri kita, apakah kita sebagai orang tua, karena apakah kita membebani anak kita dengan trauma yang kita dapat dari generasi kita sebelumnya, or sebagai anak apakah kita sudah berusaha. Dan kadang-kadang ini menariknya nih, pernah nggak sih mikir kayak gini, sebagai anak kita tuh take it for granted kita punya orang tua, kita berbicara kasar misalnya kan, tapi kita nggak sadar bahwa itu menyakiti orang tua gitu. Udah lama gitu kan, buat orang tua kan gitu kan, tapi buat kita kan biasa aja misalnya. Iya, apalagi Jadi- kita udah tua. Aku jadi sedih ya gitu. Iya kan, misalnya kita take it for granted. Karena kalau aku lihat misalnya, aku udah nggak punya ibu sama bapak, tapi ya, teman-teman aku yang punya ibu dan bapak yang masih ada, mereka take it for granted. Mereka ya gitu, bisa ngomong kasar dan nggak gitu. So pertanyaannya adalah sebaiknya seperti apa dan apa yang mau
ingin kita timbulkan setelah orang menonton Legenda Kelam Malin Kundang, mereka either sebagai orang tua atau sebagai anak bisa kembali melihat bagaimana mereka memperlakukan either anak ke orang tua atau orang tua ke anak. Kita kepingin karena ada ketika preview yang udah nonton datang ke kita bilang aku mau pulang sekarang ya, aku mau peluk anak aku gitu kayak. Dan Nadia, aduh aku jadi kangen sama ibu aku nih gitu karena kadang-kadang we take it for granted kita punya anak atau kita punya orang tua gitu. Gitu sih. Boleh kasih tepuk tangan dulu enggak? Aku terus kayak kepikiran kayak semalam aku mimpiin mamaku juga deh, apa karena hari ini mau ngobrol Bang Joko. Energinya udah nyambung duluan nih tentang orang tua nih. Sumpah. Kayak nangis-nangis gitu ke mimpinya. Kayak langsung di alam bawah sadar loh sama Bang Joko. Tapi pernah nggak kamu merasa you take it for granted punya ibu atau punya bapak? Iya lagi, gitu? Ya apalagi kan? kayak sekarang mamaku kan kayak OTW demensia gitu loh Bang. Terus aku kayak ada di posisi gimana biar ya itu statement durhaka itu kan menghantui banget ya anak-anak zaman sekarang. Tapi menyenangkan kalau iya, syukur alhamdulillah kita bisa menyadari itu sekarang. Mulai dari sekarang berarti. Kayaknya aku akan bawa mamaku deh nonton. Oke, dah Bang, selain Malin Kundang mungkin ada apa ya ide-ide liar apa lagi nih dari Bang Joko untuk atau mungkin yang mau diangkat lagi mungkin cerita-cerita Next rakyat. Ada beberapa project tentunya yang mau kita realisasikan atau sudah kita realisasikan. Salah satunya Ghost in the Shell. Yang tahun depan film komedi tapi juga serem gitu ya. Harus nonton deh kayaknya. Harus. Kenapa ya Bang? Kok yakin banget? Ada dapat bocoran tadi. Udah lihat beberapa adegan. Sampai kayak produser aku aja berpikir ini adalah film komedi gitu. Karena ada pemain-pemain yang biasa main komedi gitu. Dan ada beberapa cerita. Kita kemarin announce mau bikin romance ya. The Charms in Broken Things. Akhirnya bikin romance. Akhirnya setelah Janji Joni ya Bang? Setelah Janji Joni sama Copy of My Mind. Oh iya, aku juga nonton tuh. Gokil sih. Oke. Nah mungkin terakhir ini Kak Farah dan Bang Joko, apa sih harapan untuk penonton di film ini tuh apa ya? Memantik diskusi yang seperti apa sih setelah menonton film ini nanti? Kalau disimpulkan dari pembicaraan kita yang udah panjang lebar tadi ya, dari Abang Joko sih tepatnya, ya kan? Itu kayak sudah harapan-harapan kita sama penonton yang akan menonton nanti sih bisa menjadi reflektif ke diri kita sendiri dan menimbulkan perspektif baru terhadap pandangan kita sama tanggung jawab dan kedurhakaan. Tambahin Bang? Ya, bagaimana kita melihat selama ini kita memperlakukan, kalau kita orang tua memperlakukan anak kita seperti apa, dan kalau kita seorang anak, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Sudah semestinya apa enggak? Ya ini Jiwa-Jiwa Broken Home, silakan nonton. Silakan nonton film ini. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Bang Joko dan Kak Farah yang udah mau ngobrol-ngobrol soal film ini. Sukses filmnya di November, dan terima kasih juga sahabat kawan-kawan sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi dan maju terus perfilman Indonesia.